mau mengucapkan terima kasih karena telah mau meluangkan waktu untuk kita mau melaksanakan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yosi Julia Clara. Ya, perkenalkan nama saya Oktaria Carolina. Baik, di sini boleh kakak-kakak untuk bisa memperkenalkan dirinya. Mulai dari kakak. Ya, perkenalkan nama saya Setiawan. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu. Perkenalkan nama saya Alek. Perkenalkan nama saya Aris. Baik, tadi kita sudah melakukan perkenalan. Jadi sekarang kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak semua seputar pekerjaan yang kakak-kakak sedang kerjakanlah sebagai pengemudi taksi online. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu mungkin bisa saudari Oktaria. Oke, baik. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara kakak-kakak semua untuk menjaga kesehatan fisik dan jam kerja yang panjang saat bekerja menjadi taksi online? Biasanya kalau kita di lapangan, di jalanan itu biasanya kita mengatur waktunya yang pasti di saat orderan tidak ada, kita menyempatkan untuk beristirahat, menepi di pinggir jalan. Itu sih. Kalau Penri biasanya seperti apa, Pen? Ya, kurang lebih sama seperti Mas Alek. Ya. Kalau ngerasa ngantuk, nepi di pinggir jalan cari Tidur tempat aman sebentar, untuk ya. beristirahat. Matikan aplikasi terus kita tidur sebentar. Biasanya kayak gitu. Bagaimana hubungan kalian dengan taksi online lainnya? Sama driver apa taksi? Iya, sesama drivernya. Driver online yang lainnya. Ya, untuk hubungan kami dengan taksi online yang lainnya, kami menjalin hubungan yang baik karena ada beberapa komunitas yang terdaftar di kantor taksi online. Sering mengadakan kopdar bareng dengan perwakilan-perwakilan dari komunitas lain ataupun teman-teman yang di luar komunitas juga sering untuk gabung bersama. Biasanya kita menjalin hubungan baiknya itu seperti di jalan kita tegur sapa. Terus kalau kita lagi ngetem atau nunggu penumpang, biasanya kita nunggu bareng kadang di jam-jam tertentu, atau kita lagi bertemu sesama driver pasti kita kita samperin kayak gitu. Kadang kita nongkrong kayak gitu sambil nunggu orderan. Baik, pertanyaan yang ketiga ini ada apa yang kakak-kakak lakukan untuk tetap memiliki waktu yang berkualitas untuk bersama keluarga? Yang pasti kalau untuk menyisihkan waktu untuk keluarga, pasti kita ada di hari-hari tertentu yang kita rasa orderannya sepi. Biasanya kita untuk quality time bersama keluarga itu pasti. Misal kita di Palangka tuh mungkin rame-ramenya di Jumat, Sabtu, Minggu misalkan. Mungkin kalau di hari Senin, Selasa tuh agak sepi. Nah itu kita manfaatkan untuk waktu bersama keluarga. Biasanya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kekhawatiran kakak-kakak semua terkait keamanan saat bekerja? Apalagi kan kakak-kakak semua kan untuk bekerjanya itu kan malam, dari jam sekian sampai pagi mungkin gitu. Oke, terima kasih buat waktunya. Nih saya jawab ya untuk pertanyaan dari kakak tadi. Wah, biasanya untuk kekhawatiran tuh kita di sini punya komunitas. Nah, komunitas itu berupa WA yang berhubungan dengan teman-teman lain. Nah, di situ tuh kadang-kadang berkomunikasi. Ada jarak yang biasanya teman-teman susah untuk ngambil, kayak jangka yang jauh seperti di Sebangau, Kelampangan. Itu kan cukup mengkhawatirkan, apalagi kalau kita posisinya malam nih, kita sendiri. Mana kan penumpang biasanya cowok atau cewek. Kalau masih cewek masih aman lah, tapi kalau cowok kadang-kadang kita takut juga gitu, was-was juga gitu. Nah, karena sudah ada pernah kejadian sih taksi online terjadi di daerah Keranggan ya kalau nggak salah ya, daerah Keranggan itu pernah dibegal. Nah di sini kami sudah dibentuk seperti komunitas, di mana di komunitas tersebut tuh ada yang namanya WA, hubungan di WA. Jadi biasanya tuh koordinasinya lewat situ. Biasanya ngirim share location sih buat teman-teman yang minta tolong, minta pantau. Biasanya seperti itu sih dari teman-teman yang lain.
Yang setahu saya, yang saya lakukan juga biasanya seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak semua itu menjaga kesabaran ketika kakak-kakak ini menghadapi penumpang yang sulit? Pastinya kan kalau udah menerima penumpang itu kan dengan orang yang mempunyai sifat yang sangat berbeda, yang pastinya berbagai macam lah. Jadi bagaimana kakak-kakak semua bisa menjaga nih kesabaran ketika mendapatkan penumpang yang pastinya bikin kesal? Kalau saya pribadi biasanya lebih baik untuk diam dan membawa penumpang ngobrol dengan pelan-pelan. Apabila penumpang masih memancing kesabaran saya termasuk driver, ya mungkin saya lebih banyak untuk diam, mengikuti maps yang ada di aplikasi. Ya contohnya kalau misalnya terjadi sama penumpang, misalnya terjadi kesalahan pada aplikasi termasuk orderan, termasuk titik beda tujuan atau titik jemput berbeda, itu kita berusaha baik menjelaskan kepada penumpang bahwa ini salah. Jadi kita secara sabar dan baik-baik secara pelan-pelan untuk menjelaskan kepada penumpangnya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa yang kakak-kakak rasakan ketika target harian itu tidak tercapai? Untuk biasanya seperti itu tuh saya ngelakuin biasanya sabar yang pasti kan, kita manusia kan biasanya sabar. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita nggak tercapai orderan atau biasanya kurang, itu tuh tergantung aplikasi Kak biasanya. Kita kan menggunakan aplikasi nih, aplikasi tuh nggak semuanya tuh bagus. Dia ada yang memang bener-bener, kalau bahasanya tuh gacor ya, gacor tuh kayak dapat orderan terus, tapi ada juga yang anyep tuh ibarat kata tuh satu malam tuh bisa 2-3 orderan aja, bahkan ada yang nggak sama sekali. Nah, biasanya yang seperti itu mereka tuh kebanyakan offline-an. Nah, kenapa jadi nggak targetnya tuh nggak ke aplikasi, tapi ke orderan di luar aplikasi, ya seperti offline-an. Offline-an tuh kayak menutupin orderan dari aplikasi, dan itu lebih gede biasanya. Seperti itu sih. Nah, jadi kalau untuk apa tadi? Untuk menutupinya ya dari offline-an tadi. Karena kita kalau berharap aplikasi, kadang-kadang banyak supir taksi online yang nggak sesuai aplikasi, nggak terus-terusan dapat terus. Karena kan kalau kita libur sehari atau 2 hari kan kadang-kadang aplikasi bisa gagu kan, karena kita nggak setiap hari juga narik gitu. Terima kasih. Ini kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang biasanya membuat kakak-kakak merasa paling stres saat bekerja sebagai pengemudi taksi online? Kalau dari saya pribadi yang sering membuat stres ya seperti penumpang yang memberikan titik yang salah, penumpang yang, apalagi kami kebanyakan menjalankan taksi online pada malam hari, yaitu mendapatkan penumpang yang mabuk, rese, dan juga yang bisa keluar membanting pintu mobil. Biasanya tuh ya benar kata Mas Wahyu tadi, titik yang salah. Biasanya titik yang salah tuh berpengaruh banget. Kenapa gini? Kenapa aku bilang itu bisa buat kita stres? Kadang-kadang titik itu kalau nggak sesuai dengan aplikasi, harga tuh berbeda. Tapi kalau titiknya berubah lagi, seharusnya kan harga tuh kan berbeda. Di situ kadang-kadang kami tuh bukannya gimana ya, rasa jengkel ada gitu. Nah, karena Mbak ini titiknya di sini ya, tapi kok masih maju ke depan, bahkan masih belok gang lagi. Itu kan kalau kita semakin jauh kan otomatis harga di aplikasi seharusnya naik juga dong. Tapi ketika kita mau minta lebih, itu nanti mereka yang ngelaporin kita. Itu ada sistemnya, di mereka ngelaporin kita. Jadinya kena kita di situ, kita buat kesel, buat jengkel di situ. Kadang-kadang supir Gojek tuh lebih ke situ sih ya. Misalnya kecewanya situ. Itu aja sih. Nah, makasih. Baik, terima kasih kakak-kakak semua karena sudah meluangkan waktu untuk membantu kami membuat video ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kakak-kakak. Baik, selamat malam. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just